Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Ditata lagi niatnya. Ngaji ini sudah panjang sekali sesinya. Biasanya terus sering lupa dengan niat awalnya. Sama kayak kuliah. Biasanya kalau sudah terlalu panjang sesinya, itu lupa sama niat awalnya. Jangan sampai ngaji ini jadi tren ya. Kenapa jangan tren? Karena tren itu biasanya pengikutnya banyak, cuma yang sadar sedikit. Hanya ikut-ikutan, melu-melu. Ya mungkin teman-teman awalnya banyak yang ikut-ikutan, tapi terus pingin nyari ilmu tenanan, beneran. Ya itu dijaga niatnya. Ya mungkin gara-gara ada internet, ada YouTube, ada media fair, itu terus banyak yang dengerin ngaji kita. Ya alhamdulillah. Cuma tetap siapapun yang mengikuti ngaji atau mendengarkan ngaji, niatnya harus lurus. Porosnya tetap ada ilmunya. Tidak boleh berhenti di lain-lain. Paling tidak sadarilah bahwa kita butuh ilmu. Kalau tidak bisa, ya paling tidak sebagai seorang muslim kita wajib nyari ilmu. Syukur-syukur bisa cinta sama ilmu. Apalagi naik kelas lagi, cintanya nggak sama ilmu tapi sama Allah. Karena Allah suka dan ridho pada para pencari ilmu, terus kita nyari ilmu. Jadi cara berpikirnya harus begitu. Tidak boleh berhenti di mana-mana. Terminalnya tetap terminal ilmu. Bukan di jamaahnya apalagi di saya. Jadi harus fokusnya pada ilmu. Kalau saya sering bilang, saya itu cuma keliwatan. Keliwatan itu jangan dianggap yang saya sampaikan ini saya menguasai semua. Apalagi apal semua. Tengah jalan kalian nyegat saya terus tanya, Pak itu dulu sesi ke 90 sekian. Insya Allah saya lupa. Ya, jadi yang saya sampaikan tidak mesti saya kuasai. Bahkan yang saya sampaikan juga tidak mesti benar. Wong yo kita sama-sama manusia, kadang paham, kadang salah paham. Makanya forumnya tetap forum saling belajar. Jadi bahkan ada materi itu yang saya ingatnya setelah maghrib. Jadi 2 jam buka-buka buku, nyiapin materi sambil nyiapin slide-nya. Ya bukannya cepet, begitu habis isak ngomong jam 10 pulang, ngantuk, tidur, besok lupa sudah. Mbok tanyain, Bu, tadi malam ngomong apa? Ya ngomongnya setengah-setengah ngantuk sambil capek. Jadi jangan dikira saya ngerti segala yang saya omongkan dari sesi 1 sampai sesi 160 berapa hari ini. Jadi ya tetap kita belajar bareng-bareng. Itu mungkin maunya Allah memang begitu. Itu kan saya cuma jalannya bagi kalian untuk ketemu sama ilmu. 1-2 pasti tidak semua. Oke, jadi bismillah ya, ditata lagi niatnya. Kemudian kalau ada yang tanya, Pak ini fokus ngaji filsafat itu apa sih? Tidak ada fokusnya. Karena memang materinya ilmu. Jadi ya ilmu itu ya apa aja kan ilmu. Ayat-ayat Allah itu kan semuanya ilmu. Ayat-ayat geografi, ayat-ayat fisika, ayat-ayat biologi, ya termasuk ayat-ayat yang tertulis Al-Quran, hadis, semuanya kan ilmu.
Jadi kalau tadi saya ngomong niatnya ilmu, ya berarti memang tidak ada fokus khusus. Pokoknya yang sekiranya menarik ya saya angkat. Menarik bagi saya. Bagi kalian kan paling banyak buletnya. Jadi kuncinya saya. Makanya yang pesen-pesen tema, insya Allah kapan-kapan ketemulah sama tema itu. Tapi ya tidak segera. Nunggu moodnya. Jadi karena mood itu kan susah datangnya. Nunggu semacam ilham dari atas, kira-kira enaknya apa kan gitu. Oke, termasuk mungkin ada banyak tema-tema yang tidak lazim masuk masjid. Ya tidak apa-apa, wong ilmu kan, tidak ada ilmu itu yang hina. Ilmu itu semuanya mulia, tergantung cara kita menyikapinya. Nietzsche kita bawa, Karl Marx kita bawa. Yang Islam-Islam masuk, nasionalis, komunis bahkan masuk ke sini. Tapi dalam konteks ilmu. Ya termasuk malam ini kita belajar Soekarno. Mungkin ada yang tanya, Pak, belajar Islam kok dari Soekarno itu loh. Dapat apa kita? Ya kan? Loh, jangan salah. Kadang-kadang orang dapat hidayah itu tidak selalu dari kiai, dari ulama loh. Dari yang jelek-jelek kita dapat ilmu, dapat hidayah. Kemarin mungkin lihat kasus apa gitu, koruptor. Dari koruptor kamu dapat hidayah, alhamdulillah. Ternyata ada pelajaran dari para koruptor, mungkin biar saya tidak korupsi. Begitu ya jeleknya korupsi itu, kan harus ngerti. Dari koruptor aja kita bisa ngambil pelajaran. Apalagi dari seorang Soekarno yang punya gagasan-gagasan khas tentang Islam. Yo yang lain ya nanti kita babar, kita buka. Malam ini yo mumpung Agustusan kita angkat beliau Soekarno yang sudah berapa kali ya kita ngangkat. Ingat saya 3 kali ini saya ngomong Soekarno. Ada tentang kemerdekaan, tentang marhainisme, dan malam ini tentang Islam. Ya mungkin besok tentang apanya lagi, mungkin tentang istrinya, mungkin tentang... Tidak apa-apa, oke. Jadi ya apa-apa itu kan tinggal frame-nya. Mengkaji apapun itu pahami frame-nya. Orang melihat Soekarno yang muncul di kepalanya apa? Ada yang tentang keberpihakannya pada rakyat kecil, ada yang tentang Pancasilanya, ada yang tentang istri-istrinya. Ya biasa, itu kan frame namanya. Kayak kamu lihat Jokowi, tergantung frame yang di kepalamu kayak gimana. Ada yang mungkin fokus pada, loh Pak Jokowi kok kurus sekali, terus didoakan biar tidak kurus. Ada yang pada apanya lagi, itu namanya frame. Setiap orang berpikir memahami sesuatu ya dengan frame-nya sendiri-sendiri. Itu nanti yang oleh Derrida kita disuruh mendekonstruksi. Kenapa? Biar tidak terjebak pada satu frame. Soekarno yang istrinya banyak itu hanya satu angle, satu frame. Di frame yang lain dia luar biasa. Di frame yang lain dia original. Di frame yang lain dia khusus. Bahkan di kalangan mistik tertentu, Soekarno itu juga luar biasa. Itu namanya frame-frame, tergantung siapa yang baca. Biar kamu tidak kaku cara berpikirnya, siaplah untuk mendekonstruksi terus. Sadarilah bahwa kalau pikiranku semacam ini hanya satu frame. Orang lain mungkin punya frame yang berbeda. Biar wawasanku luas, frameku ini jangan dipatok kaku. Kita berusaha juga paham frame-nya orang lain. Hari ini orang itu selalu membanggakan frame-nya dan menganggap jelek frame-nya orang lain. Itu yang sering jadi sumber tawuran. Maka ayo kita perkaya wawasan keilmuan kita terus-menerus sehingga kita punya banyak alternatif frame. Kalau orang alternatif frame-nya banyak, ya tidak gampang marah. Kalau ada yang ngomong, alah ngapain belajar Soekarno? Wong Soekarno itu bla 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 bla. Loh itu kan salah satu frame untuk lihat Soekarno. Dari frame ini dia tidak begitu. Dari frame yang lain dia tidak begitu. Nah, itu gunanya. Makanya Socrates bilang semakin orang ilmunya tambah, semakin pasti dia bijaksana. Karena dia bisa paham, oh ada banyak alternatif frame untuk membaca sesuatu. Oke, itu pengantarnya.
Kita sekarang masuk ke materinya Soekarno. Saya nggak perlu mengantar dengan riwayatnya ya, sudah hafal. Dari A sampai Z, saya sudah bolak-balik ngomong. Langsung kita to the point. Kita lihat gagasan-gagasannya Soekarno tentang Islam. Gagasannya ini unik. Nanti akan kita sadari bahwa sebelum lahir tokoh-tokoh pembaharu Islam, sampai hari ini ada istilah Islam aktual, Islam kontekstual, Islam progresif, bahkan Islam liberal. Gagasan-gagasan itu sejak awal sudah dirintis oleh Soekarno. Dia punya sudut pandang yang unik tentang Islam. Nanti kita lihat. Bismillah. Nah, itu Soekarno juga ikut bismillah. Mengamini. Oke. Saya buka dengan itu. Bagi Soekarno, orang Indonesia, apalagi generasi muda, butuh kualifikasi itu. Wise in judgment, original in thought, resolute in action. Bijaksana dalam menilai, memutuskan. Orisinal dalam pikiran. Orang yang pikirannya orisinal pasti kreatif. Kemudian resolute. Di situ terjemahan, itu kan pidatonya, tulisannya Soekarno. Tegas dan tangkas. Resolute itu ya resolusi. Resolusi itu solusi yang dire. Jadi ada jalan keluar baru. Jadi kreatif dan solutif kalau bahasa orang hari ini. Jadi kita harus bijaksana. Saya bilang tadi untuk bijaksana butuh wawasan yang luas. Jadi meskipun nggak diperintah nyari ilmu, orang disuruh bijaksana itu otomatis butuh bekal ilmu. Terus harus kreatif, original. Jangan copy paste. Bikin makalah 10 halaman yang original cuma pendahuluan sama penutup. Tengahnya ngutip, kabeh ndak original. Mesti orang males baca, wong wis tahu mesti kan, ndak ada yang baru. Buku pun kalau ndak original ya mesti ndak bisa booming. Orang sudah banyak yang tahu isinya. Jadi original in thought dan resolute. Resolute itu ya kita harus jadi bagian dari problem solver, jangan jadi bagian dari masalah. Paling tidak kita ndak usah nyumbang masalah, syukur-syukur bisa nyumbang solusi, kan itu. Hari ini banyak yang sudah nambah masalah, ndak bisa nyari solusi. Gaweane yang sudah toto terus diosak-asik dan tidak melahirkan alternatif yang baru. Itu tidak resolute in action. Melakukan apapun itu harus jangan nambah masalah. Syukur-syukur nambah solusi. Itu maunya Pak Karno. Kita butuh generasi muda yang ilmunya luas, kreatif dan solutif. Bukan generasi muda sebaliknya, wawasannya sempit, sukanya niru, nirunya lahir dan batin, mulai baju sampai cara berpikir, cara berperilaku, ndak original, dan resolute. Resolute itu bagian dari masalah. Jadi ndak ngasih solusi apa-apa, cuma nambah masalah. Kehadirannya, keberadaannya sendiri itu masalah. Nah itu berat Indonesia bebannya. Kalau lebih banyak orang tidak wise, lebih banyak orang tidak original, lebih banyak orang yang jadi masalah, itu kasihan bangsa Indonesia. Meskipun hari ini kita banyak melihat yang itu. Ya paling tidak yang di masjid ini jangan jadi sumber masalah, itu aja sudah alhamdulillah. Di levelmu masing-masing. Di levelmu masing-masing. Ya ndak usah mikir, saya kan ndak korupsi di Indonesia, ya. Tapi levelmu, korupsi levelmu. Bukan makan uangnya negara, korupsi levelmu. Setiap orang hati-hati di levelnya sendiri. Ya mesti aja kamu ndak makan uangnya negara, hubungannya apa sama negara. Tapi di levelmu, level kecil. Mungkin masjid, mungkin
di kos-kosan. Harusnya minum cuma 1 gelas, kamu ngambil 2 gelas. Yang lain nggak kebagian misalnya. Oh, itu kan banyak kan di Indonesia, orang levelnya Indonesia juga begitu. Harusnya gajinya sekian, dia minta didobel. Mentang-mentang dia yang ngatur urusan gaji misalnya. Nah itu banyak orang tipe-tipe ini di Indonesia. Terus tidak original. Orang yang punya 3 karakter itu adalah orang yang punya jiwa yang berani think and rethink. Berani mikir dan mikir ulang. Maksudnya apa? Tidak kaku. Banyak orang berani mikir tapi tidak berani rethink, nggak berani berpikir ulang. Kalau sudah punya pendapat, tidak iso dibantah, kudu bener. Itu tidak berani rethink, nggak Pak, mbok dipikir ulang, apa iya sih? Tidak bisa ini, harga mati sudah pasti bener, dead price. Harga mati kan bahasa Inggrisnya dead price. Banyak kan yang begitu, tidak iso ditawar, kudu ngono. Tidak berani rating. Berani shape and reshape. Berani membangun, membentuk, tapi juga berani membangun ulang. Keliru ya dibaleni. Tidak masalah kok, manusia itu kadang juga keliru. Kadang juga khilaf. Tidak harus mesti benar kok. Kalau ambil kebijakan kok keliru, ya direvisi, dievaluasi. Berani shape and reshape. Jadi berani membentuk ulang. Kalau dipikir-pikir ngaji ini tidak efektif, eman-eman ya kita tiap malam Kemis menghabiskan dana berapa untuk bikin kalian kopi sama teh ini. Eman, toh mendengarkan di YouTube sama itu sama aja toh, sudahlah nggak usah gini. Saya tak ngomong dari kamar aja misalnya. Tuh, itu reshape namanya. Ganti ya Pak, sudahlah Pak, daripada capek-capek Bapak dari kamar aja ngomongnya. Cuma ndak enak mungkin ya ngomong-ngomong dewe, guyu-guyu dewe di kamar. Itu namanya berani. Ndak selalu yang sudah kita anggap benar selama ini selalu benar terus. Wong realitas itu berubah. Berani make and remake. Berani bikin, berani juga mengevaluasi kalau keliru dibikin ulang. Itu kita butuh generasi semacam ini hari ini. Orang yang mau mikir banyak hari ini, tapi mau berpikir ulang jarang. Pokoknya kalau sudah merasa ketemu kebenaran, tidak bisa dibelokkan. Maka orang yang punya 3 kualifikasi tadi, dan punya jiwa think and rethink, shape and reshape, dan make and remake, itulah jiwa yang berani terjun ke dalam lautan bergelora untuk menyelam, mencari mutiara. Itu keahliannya Pak Karno kalau bikin retorika-retorika semacam ini. Jadi sebelum masuk ke gagasan Pak Karno tentang Islam, ada baiknya kita ingat visinya Soekarno ini. Bagi saya ini sangat filosofis. Itu bisa kamu dekati dengan semua perspektif keilmuanmu hari ini. Wise in judgment, original in thought, dan resolute in action. Oke, bismillah. Sekarang kita lihat dasar-dasar pengetahuan Islamnya Pak Soekarno. Yang jelas Soekarno punya wawasan keislaman yang luas, secara umum harus dikatakan otodidak. Baca buku, surat menyurat, ngajak diskusi. Jadi itu dia cerita sendiri, itu di Muktamar Muhammadiyah. Kalau Pak Karno mengafiliasikan diri dengan Muhammadiyah. Ibu meskipun beragama Islam, asalnya awalnya bukan Islam, karena orang Bali. Bapak meskipun Islam, ya beliau beragama, kalau boleh dinamakan agama, agamanya aslinya teosofi. Orang teosofi itu biasanya ya punya agama tertentu, tapi fokusnya pada hal-hal yang sifatnya universal, perennial, spiritual. Nanti ada alirannya sendiri khusus, tapi gaya berpikirnya biasanya itu. Pada aspek-aspek perennial, universal, spiritual dari agama. Kapan-kapan kita ngomong itu, termasuk yang Indonesia terkenal teosofi, misalnya kakaknya ibu kita Kartini, Raden Sosro Kartono. Itu
Beliau termasuk teosofi. Nanti banyak tokoh-tokoh Indonesia tertentu yang alirannya teosofi. Bagi yang fikih minded, syariah minded, biasanya teosofi ini dianggap sesat. Ya, sesatnya di mana? Kapan-kapan kita ngomong, sebelum kita paham jangan ngomong dulu. Ya, itu pesan saya itu. Hari ini tuh banyak kita ndak paham tapi ngomongnya oke. Ada berita dikit aja yang ndak cocok sama kita, itu komentarnya mesti banyak. Entah ngerti, entah ndak ngerti. Oke. Hari ini kita terlalu banyak ngomong, jarang mendengarkan. Makanya khusus untuk malam Kamis cukup kalian mendengarkan saja. Sudah seminggu ngomong, sekarang mendengarkan. Oke, katanya Soekarno, jadi kedua orang tua saya ini yang saya cintai dengan segenap jiwa raga sebenarnya tidak dapat memberikan pengajaran kepada saya tentang agama Islam yang asli menurut Soekarno, karena dua-duanya tidak original dalam tanda petik. Maka Soekarno punya semangat belajar Islam yang tinggi, meskipun dia wawasannya ya banyak, luar biasa. Wawasan pertama dia dapatkan dari Pak Cokro. 2 minggu yang lalu kita ngomong tentang beliau. Aku tak pernah mendapatkan didikan agama yang teratur karena bapak tidak mendalaminya. Aku menemukan sendiri Islam pada usia 15 tahun. Ketika aku mengikuti keluarga Pak Cokro masuk satu organisasi agama dan sosial bernama Muhammadiyah. Karena kebetulan rumahnya Pak Cokro dekat dengan gedung pertemuannya Muhammadiyah. Gedung pertemuannya terletak di seberang rumah kami di Gang Peneleh. Sekali sebulan dari pukul 8 sampai tengah malam 100 orang berdesak-desaan mendengarkan pelajaran agama. Dan ini disusul dengan tanya jawab. Aku mendengarkan dengan penuh perhatian. Jadi tokoh pertama Pak Cokro, tokoh kedua Muhammadiyah. Zaman itu yang jadi idola dijadikan guru oleh para tokoh pergerakan Budi Utomo termasuk SI, di antara guru idolanya adalah Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan. Termasuk tokoh yang dikagumi juga oleh Soekarno. Kapan-kapan kita harus ngomong beliau. Jadi Haji Ahmad Dahlan ini nama aslinya Muhammad Darwis. Keturunan ke-12 dari Syekh Maulana Malik Ibrahim. Meskipun nanti dia tinggal di Mekah 5 tahun. Di situ dia nanti banyak belajar tentang pembaharuan, termasuk Afghani, termasuk Muhammad Abduh, termasuk Rashid Ridho dan Ibnu Taimiyah. Setelah dari Mekah 5 tahun, namanya Muhammad Darwis diganti Ahmad Dahlan. Zaman dulu kan begitu, orang yang kira-kira namanya enggak terlalu Islam setelah haji diganti. Mungkin hari ini masih mentradisi. Sama kayak orang Jawa itu biasanya kalau sudah tua pakai nama Jawanya lebih kental lagi. Nanti Ahmad Dahlan ini kembali lagi ke Mekah. Setelah kembali ke Indonesia beberapa lama, terus sekitar 1903 Ahmad Dahlan balik lagi ke Mekah sekitar 2 tahun. Di situ nanti dia berguru pada Syekh Ahmad Khotib Sambas. Guru yang sama yang di situ ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi di situ mereka sebenarnya satu perguruan. Yang satu melahirkan Nahdlatul Ulama, yang satu melahirkan Muhammadiyah. Jadi saudara seperguruan yang sekarang pengikutnya lirik-lirikan. Ya, tidak apa-apa, itu biasa. 2 klaster yang berbeda bergerak di rahan yang sama itu pasti saling lirik. Dan wataknya manusia itu ingin selalu lebih unggul dari yang lain. Tidak masalah asal caranya yang baik. Fastabiqul khairat, kan Al-Quran begitu. Boleh berlomba-lomba, tapi berlomba-lomba api-apian. Bukan berlomba-lomba apa api-apian itu. Bahasa Indonesia nih, baik-baikan.
Apa baik-baikan itu? Pokoknya lakukan yang kamu ngerti yang baik sebanyak-banyaknya. Lebih banyak dari yang kamu anggap rivalmu. Caranya begitu kalau menurut Al-Quran. Jadi tidak apa-apa kamu di jalurmu masing-masing, tapi fastabiqul khairat lah. Dan Soekarno belajar dari Ahmad Dahlan, dari Muhammadiyah. Dan yang terakhir, yang terkenal ketika dia di penjara. Di sana nanti dia banyak belajar dari Ahmad Hasan. Ketika aku di penjara, aku menemukan Islam dengan sungguh-sungguh dan benar. Di dalam penjaralah aku menjadi penganut Islam yang sebenarnya. Dia merasa paham Islam itu di penjara. Dari membaca buku, baca Quran, menelaah hadis, baca surat-suratan dengan Ahasan, dia merasa terus paham Islam. Soekarno ini berani. Meskipun sama ulama yang dia tahu ulama, ya dia ngirim surat, mendebat, mengajukan gagasannya yang berbeda, nanti dibantah oleh Hasan, dikirim lagi. Berani ngomong, tapi bertanggung jawab. Tidak ada benci-bencian di situ. Alirannya jauh berbeda. Soekarno mengidolakan Mustafa Kemal yang sekuler dari Turki. Hasan tidak suka. Debatnya keras, tapi tetap saling sayang. Hari ini jarang orang Indonesia bisa begitu. Kalau sudah merasa berbeda, berdebat, mesti terus musuhan. Terakhirnya Allahu Akbar. Kalau dulu cerdas, diskusinya enak, saling menghargai. Sama nanti sama muridnya Hasan, Pak Nasir. Itu ya debat, tapi ya beberapa pandangan gak cocok, tapi nanti Nasir di dalam sejarahnya dikasih beberapa kali jabatan, meskipun nanti ada konflik dengan Masyumi di era ketika Pak Karno jadi presiden. Tapi kelihatannya Soekarno orang yang bisa politik ya politik. Tapi ketika berurusan dengan agama ya dia tahu siapa yang ahlinya dan mau diskusi. Itu kelebihannya Soekarno. Jadi di penjara dia dapat banyak wawasan. Ya meskipun kamu nggak boleh, Pak, ilmu agama saya kok rendah, Pak, saya masuk penjara aja. Nggak usah dicoba penjaranya, tapi ilmu agamanya ya. Kayak Hamka itu dulu kan menyelesaikan tafsir Al-Azhar juga di penjara. Oke, jadi saya melihat orang-orang dulu itu cara menanggapi perbedaan madhab, perbedaan aliran, nenek moyang kita Soekarno dan kawan-kawan itu lebih bijaksana. Bahkan Soekarno pernah nulis tentang Ahmadiyah dan memberikan beberapa apresiasi. Meskipun in esensial dia tidak setuju, tapi beberapa gagasan-gagasannya Soekarno memuji Ahmadiyah. Itu pasti lahir karena saya bilang di awal luasnya wawasan, tidak sempit. Oke, jadi ilmunya dari Pak Cokro, dari Muhammadiyah, dari membaca, dari surat menyurat. Maka saya bilang tadi berarti secara umum Pak Karno ini wawasan keislamannya diperoleh secara otodidak. Dan jangan salah, sudah banyak buku yang dia baca. Soekarno orang yang banyak membaca sejak muda. Oke. Kalau kalian ingin jadi kayak Soekarno, tinggal dicek Soekarno seumur kalian sudah ngapain aja. Kalian seumur sekarang sudah melakukan apa. Itu nanti akan kelihatan betapa bedanya kalian sama Soekarno. Soekarno sudah baca buku apa seumuran kalian, kalian sekarang sudah baca buku apa saja. Itu nanti akan kelihatan. Padahal sekarang buku itu tinggal kamu download, tinggal dibaca, Google juga siap sedia. Tapi kan minat bacanya yang rendah. Alhamdulillah Indonesia itu kalau urusan sosial media nomor 1. Kalau minat baca nomor 3 dari bawah. Ya, oke. Terus jadi itu ya dasar ilmunya. Nanti jangan tanya dari mana Soekarno. Ya itu tadi guru-gurunya sambil bacaan-bacaannya. Dan dia merasa mulai matang ilmunya. Tahun 26 adalah tahun di mana aku memperoleh kematangan dalam kepercayaan.
Aku beranjak berpikir dan berbicara tentang Tuhan. Ini sudah mulai dalam, mulai filosofis. Sekalipun di negeri kami sebagian terbesar rakyatnya beragama Islam, namun konsepku tidak disandarkan semata-mata kepada Tuhannya orang Islam. Pada waktu aku melangkah ragu, memulai permulaan jalan yang menuju kepada kepercayaan, aku tidak melihat Yang Maha Kuasa sebagai Tuhan kepunyaan perseorangan. Menurut jalan pikiranku, maka kemerdekaan seseorang meliputi juga kemerdekaan beragama. Itu kesimpulan semacam ini pasti hasil bacaan yang luas dan renungan yang panjang. Untuk menyimpulkan bahwa Tuhan itu tidak milik individu atau kelompok tertentu. Ini susah, keluar dari perangkap ego bahwa Tuhan yang paling benar itu Tuhanku, itu berat. Orang untuk nyampe ke sana butuh banyak wawasan. Tapi Soekarno sudah sampai bahwa enggak. Seandainya kamu yakin Allah itu Tuhan semesta alam, ya semesta alam itu kan enggak cuma dirimu isinya. Kelompok lain juga masuk semesta alam, masuk alam semesta. Mazhab lain juga masuk alam semesta. Kalau menurutmu Allah ini Tuhan pencipta alam semesta, berarti Allah itu Tuhannya mereka semua. Urusan mereka ngakui apa tidak, itu kan urusan lain. Jadi ya itu urusan mereka. Mereka tidak mengakui, tapi Allah Tuhannya mereka semua juga Tuhan kita. Kalau Allah Maha Penyayang, Allah menyayangi kita juga, menyayangi mereka semua. Wong semua juga hasil ciptaan Allah. Kalau kita menciptakan sesuatu kan ya semua kita sayangi. Allah juga begitu. Pasti sayang dengan semua ciptaannya. Jadi enggak, Tuhan yang Maha Kuasa itu bukan Tuhan milik perseorangan. Tapi Tuhan milik semuanya. Oke, kesimpulan pertama itu. Yang kedua ini hari ini yang orang rame. Kemerdekaan seseorang juga meliputi kemerdekaan beragama. Beragama itu merdeka. Tidak bisa orang dipaksa. Agama urusan batin. Di luar kamu boleh ngaku aliran A, tapi diam-diam kamu aliran B kan tidak ada yang tahu. Di situ kita murni merdeka. Kamu bisa muji-muji orang di depannya, di belakangnya maki-maki kan ya, tidak ada yang tahu. Di batinmu maki-maki juga tidak ada yang tahu. Ranah batin. Kuncinya agama kan ada di batin nanti. Di situ kita merdeka. Nah, akuilah kemerdekaan orang untuk beragama. Karena setiap orang punya kecenderungannya sendiri-sendiri. Nah, itu Soekarno. Jadi dia merasa mateng di sini itu 1926. Jadi dia merasa bahwa ketemu Tuhan sekarang. Kalau kalian kan sudah 5 kali sehari ketemu Tuhan. Meskipun rasanya kayak tidak ketemu. Kayak minggu lalu ya, bedanya antara bertuhan sama berketuhanan. Nanti dibahas lagi sama Soekarno. Kita punya Tuhan, tapi hanya punya. Tidak kayak orang punya Tuhan perilaku kita. Kayak punya pacar tapi tidak kayak orang punya pacar. Kalau malam minggu di kamar aja, tidak pernah ada yang kiriman. Kayak tidak, tapi aslinya punya. Itu kan kayak bertuhan tapi tidak berketuhanan. Pacarnya banyak tapi tidak pernah apel misalnya. Itu cirinya. Ngakunya bertuhan tapi gampang putus asa. Ngakunya bertuhan tapi gampang ngamuan. Ngakunya bertuhan tapi susah menerima perbedaan. Ngakunya bertuhan itu berarti tidak berketuhanan. Makanya orang Indonesia itu pasti bertuhan deh, tapi harus ditegaskan lagi berketuhanan. Ada beda antara bertuhan dengan berketuhanan. Minggu lalu kita singgung itu.